wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan strategi hadapi P3K 2022 untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Bagi Anda P3K tenaga kesehatan, simak terus video ini karena ini adalah suatu modal dasar atau fondasi dasar Anda untuk menghadapi P3K 2022. Ya, pembahasan ini bisa jadi tidak cocok untuk Anda karena setiap orang punya strategi dan caranya masing-masing. Ya, seperti yang kita ketahui, ASN ini ada dua, yaitu PNS dan P3K. Kita fokus ke P3K-nya saja, bahwa P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di P3K ini tahapan seleksinya yaitu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, di seleksi kompetensi ini ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, kita langsung ke inti dari kesempatan kali ini, yaitu strategi hadapi P3K 2022 untuk jabatan fungsional nakes. Yaitu pertama, harus pahami mekanisme seleksi P3K 2022 jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kemudian kedua, NAB atau nilai ambang batas dan manajemen waktu. 3, standar kompetensi jabatan fungsional masing-masing. Dan yang keempat adalah belajar materi dan berarti soal. Nah, untuk yang pertama, pahami mekanisme seleksi P3K 2022 jabatan fungsional nakes. Ini saya kasih inti dari P3K 2022 nakes, yaitu tertera pada Kepmen Pan RB nomor 968 tahun 2022. Silahkan dibaca, disimak, dianalisis, kemudian dipahami agar Anda tidak salah arah atau harus track sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kalau belum ada, silahkan nanti di-download di deskripsi video. Nah, selanjutnya yang kedua adalah NAB dan manajemen waktu. Seperti yang kita ketahui yang ada di Kemenpan RB tadi, untuk kompetensi teknis ini ada 90 butir soal. Kemudian kompetensi manajer ada 25 butir soal. Kemudian kompetensi sosial kultural yaitu ada 20 butir soal. Yaitu di ketiga ini harus diselesaikan dalam waktu 120 menit. Kemudian di wawancara yaitu ada 10 butir soal dan diselesaikan 10 menit. Ini semuanya ada 145 butir soal. Dan untuk waktunya, durasinya itu 130 menit. Nah, adapun untuk bobot nilainya di kompetensi teknis ini benar 5 dan salah 0. Kemudian untuk kompetensi manajerial yaitu menjawab paling rendah adalah nilai 1 dan yang paling tinggi adalah nilai 4 dan kalau tidak menjawab adalah 0. Kemudian di kompetensi sosial kultural itu paling rendah adalah nilai 1 dan yang paling tinggi adalah nilai 5. Dan kemudian yang tidak menjawab adalah 0. Kemudian di wawancara ini menjawab terendah itu bernilai 1 dan yang keempat adalah bernilai 0. Nah, saya sarankan untuk kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara harus diisi semua. Karena kalau tidak diisi, sayang sekali, nilainya adalah 0. Jadi, apapun yang kalian jawab ini ada nilainya. Apakah itu 1, 2, 3, atau 4, atau 5. Nah, untuk nilai maksimal dari setiap kompetensi ini, yaitu kompetensi teknis adalah 450, kompetensi manajer adalah 200, dan kompetensi
kultural 200, mohon maaf disatukan, kemudian untuk wawancara ada 40. Jadi semua nilai maksimal dari P3K 2022 nakes ini adalah 690. Nah, untuk manajemen waktunya seperti apa? Nah, ini saran dari pena daring seperti ini. Pertama, untuk kompetensi teknis. Seperti yang ketahui ada 90 soal. Nah, untuk wajib benarnya ini kita tahu di Kemenpan RB tersebut nilai ambang batas untuk jabatan fungsional nakes plus wajib STR yaitu 0. Artinya upayakan kejar top score. Artinya di sini ada maksimal poin yaitu 450. Ini disarankannya wajib benar semua ya dari 90 soal tersebut. Jadi agar peringkat rankingannya itu lebih tinggi dari yang lain. Seperti yang kalau tahun kemarin kan ada passing grade, yaitu setiap jabatan fungsional nakes masing-masing berbeda-beda. Kemudian belum lagi harus rankingan dengan yang sudah lolos atau passing grade tersebut. Nah, kali ini kalian harus fokus ke 90 soal itu paling banyak ataupun paling benar semua itu sudah paling bagus, dan insya Allah di peringkat yang pertama kalau misalkan benar semua. Seperti jadi tahun ini bebannya itu hanya langsung ke perankingan bersaing dengan peserta yang lain. Nah, untuk atur waktunya disarankan ini adalah 75 menit untuk mengerjakan kompetensi teknis. Kemudian untuk manajerial ada 25 soal. Wajib benarnya itu 15. Kemudian untuk sosial kultural 20 soal, yaitu 14 soal wajib benarnya. Nah, manajemen kompetensi manajerial dan sosial kultural ini passing grade-nya itu harus 130 poin. Nah, dari ketiga ini, teknis, manajerial, dan sosial kultural dikerjakan dalam waktu 120 menit. Nah, masing-masing untuk manajerial 20 menit, kemudian sosial kultural 15 menit. Tapi untuk wawancara, dari 10 soal, kalian harus wajib benar 6 soal. Dan untuk passing grade-nya itu ada 24 poin. Artinya ini kan tadi paling besar adalah 4, jadi 4 kali 6, 24 poin. Nah, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, usahakan untuk setiap soal, kerjakan setiap soal dengan durasi maksimal 50 detik. Ada waktu kurang lebih 10 menit untuk menuntaskan soal yang belum diisi atau memeriksa kembali lembar jawaban Anda. Artinya, atur waktu ini saya estimasikan nanti di akhir sesuai dengan ini ada 10 menit, kurang lebih 10 menit untuk memeriksa kembali atau mengisi jawaban yang belum terisi. Oke, semoga tabel ini bisa dipahami dan semoga bisa manajemen waktunya tepat. Nah, yang selanjutnya kita harus pahami standar kompetensi jabatan fungsional masing-masing. Kita ketahui setiap jabatan fungsional nakes itu punya standar kompetensinya masing-masing. Nah, kalian ada di standar kompetensi yang mana? Silakan di searching, nanti dibahas di situ. Dan ini adalah kisi-kisi, biasanya kisi-kisi materi pokok P3K 2022. Setiap seperti pengalaman CPNS atau P3K 2021 kemarin, kisi-kisi materi pokoknya diambil dari standar kompetensi jabatan fungsional masing-masing. Jadi kalian harus pahami ini dan agar tidak kaget dalam kisi-kisi materinya, agar kalian lebih semangat dan lebih tepat lagi belajar materi
pokok sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya belajar materi dan berlatih soal. Ini paling pokok karena ketika kalian paham dengan tadi strategi manajemen waktu dan mengetahui mekanisme seleksinya, kalian tidak berguna kalau misalkan tidak berlatih soal ataupun tidak benar-benar memahami tentang soal yang akan dibahas. Nah, adapun untuk pena daring menyediakan e-book terus untuk Anda jabatan fungsional, tenaga promkes dan ilmu perilaku, dan juga bagi Anda jabatan fungsional sanitarian, silahkan dipesan ke akun admin pena daring. Nah, e-book ini dikirim via link Google Drive. Jadi silahkan hubungi admin pena daring. Nah, ini refresh saja untuk kita semua bahwa untuk kompetensi teknis ini materi soalnya itu pertama penguasaan pengetahuan, kemudian kedua keterampilan, ketiga yaitu sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan. Nah, ini disesuaikan pasti sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misalkan guru ahli pertama, arsiparis ahli pertama, Pranata hubungan masyarakat, keterampilan dan lain-lain. Artinya di sini sudah sesuai jabatan masing-masing dan disesuaikan dengan standar kompetensinya masing-masing. Oke, lanjut untuk materi soal kompetensi manajerial. Nah, ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan untuk aspeknya itu ada 8. Pertama, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Nah, itu aspek-aspek dari kompetensi manajerial. Adapun untuk materi soal dari kompetensi sosial kultural ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Nah, ditekankan sebagai perekat bangsa, yaitu yang memiliki ada 4 aspek. Pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. 2, kemampuan berhubungan sosial. 3, kepekaan terhadap konflik. 4 adalah empati. Paham ya? Lanjut untuk materi soal wawancara. Ini dilakukan untuk menilai pertama integritas dan moralitas. Nah, itu ya, paham ya untuk materi soal setiap kompetensinya. Nah, nanti pena daring akan memberikan Anda latihan soal kompetensi setiap masing-masingnya. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan membahas latihan soal kompetensi manajerial. Terus Anda untuk P3K Tenaga Kesehatan 2022. Stay tune ya. Oke, cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.